Iya ini. Ya, Bu Debi, mohon maaf bila diperkenankan besok hari Senin saya ingin melakukan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Debi. Apakah Bu Debi berkenan? Monggo, saya berkenan. Iya. Namun untuk melaksanakan kegiatan observasi ini ada beberapa langkah yang perlu saya lakukan. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan praobservasi. Jadi sebelum pembelajaran saya ingin menanya-nanyakan beberapa hal. Kemudian nanti kegiatan yang kedua observasi yang akan dilaksanakan Bu Debi di kelas, dan yang ketiga nanti akan ada kegiatan pasca observasi. Ya. Untuk kegiatan observasi di kelas nanti yang akan Bu Debi laksanakan di hari Senin, tujuan pembelajarannya apa ya? Karena materinya ini tentang bahasa Indonesia dan juga IPA. Jadi untuk tujuannya yang pertama adalah mengamati iklan media cetak. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan. Kemudian siswa juga dapat merancang iklan media cetak. Untuk yang IPA, karena tentang zat tunggal dan zat campuran, maka setelah kegiatan praktikum, nanti ada praktikum. Jadi setelah ada kegiatan praktikum, anak dapat mengkategorikan benda tersebut itu termasuk zat campuran atau zat tunggal. Serta karena nanti ada laporan, jadi anak-anak juga bisa mendesain laporan hasil praktikum. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajarannya nanti ada, karena materinya ada dua, yaitu bahasa Indonesia dan juga IPA ya. Tadi yang bahasa Indonesia terkait dengan media cetak, jadi dapat mengidentifikasi unsur dari media iklan media cetak dan merancang iklan. Kemudian untuk IPA ada kegiatan praktikum zat tunggal dan zat campuran. Siswa dapat mengkategorikan benda tersebut termasuk zat tunggal ataupun zat campuran, dan karena ada praktikum nanti berarti ada laporan hasil dari praktikum. Baik, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian dari kegiatan pembelajaran itu tadi yang akan Bu Debi laksanakan, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa nih? Karena ini tentang iklan, jadi yang ingin saya kembangkan yaitu mengetahui keterampilan siswa untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di iklan media cetak tersebut, serta anak itu bisa merancang iklan media cetak yang akan dibuat mereka nanti. Kemudian kalau untuk yang IPA, karena tentang zat campuran dan zat tunggal, maka untuk mengetahui kemampuan mereka dalam mengkategorikan benda tersebut termasuk zat campuran atau zat tunggal. Baik. Itu ya area pengembangan yang ingin dicapai. Jadi mengetahui keterampilan siswa dalam mengidentifikasi unsur dari iklan media cetak dan juga merancang iklan, dan juga mengetahui kemampuan siswa dalam mengkategorikan termasuk benda campuran ataupun benda zat tunggal ya. Kemudian untuk dapat mencapai tujuan dan area pengembangan yang hendak dicapai tadi, kira-kira strategi apa yang Bu Debi siapkan nanti? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran yaitu berdiferensi untuk memberikan ruang kepada siswa dengan dengan karakteristik yang beragam, jadi nggak cuma satu tapi banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah mengimplementasikan pembelajaran sosial, emosional, dan juga budaya positif. Baik, luar biasa. Karena memang tentunya siswa di dalam kelas itu karakteristiknya beragam, berbeda-beda. Jadi Bu Debi akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian juga akan mengimplementasikan pembelajaran sosial, emosional, serta budaya positif. Luar biasa. Terima kasih Bu Debi untuk kegiatan percakapan praobservasi ini. Saya mohon izin ya besok hari Senin untuk masuk ke kelas Bu Debi melakukan observasi pembelajaran yang Bu Debi lakukan. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Assalamualaikum Bu Debi. Iklan yaitu bahasa Indonesia dan juga IPA tentang zat tunggal dan juga zat campuran.
menyanyikan lagu Indonesia Raya, jadi tidak usah menyanyikan lagu Indonesia Raya lagi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa toh? Iklan media cetak. Nah, nanti akan Bu Devi sampaikan lagi tentang iklan media cetak ya. Gimana? Ya, kesepakatan kelas ini ya. Yang pertama adalah aktif dan berpartisipasi penuh dalam pembelajaran. Jadi nanti kalian harus aktif dalam pembelajaran, kemudian saling menghormati dan menghargai sesama teman, dan mengikuti sesi kelas dengan gembira. Nah, ini ada roda emosi plastik ya. Di sini nanti Bu Devi ingin mengetahui kira-kira di mana sih letak kalian. Siapa yang sedang mengalami senang? Angkat tangan yang senang. Senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ada 12 yang senang ini ya. Yang kemarin ada 12 ada gembira ini. Kalau yang mengalami takut, siapa yang takut? Takut? Ada? Ada. Ada yang sedang sedih? Sedih? Tidak ada. Ada yang sedih? Ada. Alhamdulillah ya. Hari ini emosi kalian bagus semua, berada di gembira paling gembira. Riang gembira. Ya. Harus ceria, pagi-pagi harus semangat. Ya, sebelum kita mulai kita tetap semangat dulu, bisa tetap semangat? Ya. Semangat sebentar ya. Tambah semangat. Nah, ini pertanyaannya ya. Apa iklan yang kalian ingat? Pernah kalian lihat iklan di televisi? Kira-kira iklan apa yang pernah kalian lihat? Sebutkan. Yakult. Apa? Yakult. Yakult. Apa lagi? Yakult. Boy. Kenapa? Boy. Boy. Bisa deh. Apa yang membuat kalian membeli benda yang diiklankan? Kira-kira apa? Kenapa tuh kalian membeli makanan atau minuman yang sudah diiklankan di TV? Kira-kira kenapa? Karena apa? Tertarik. Apa lagi? Oh, kata enak ya. Apa lagi? Penasaran rasanya piye? Ya tak? Kemudian apa Pak menariknya iklan? Biasanya yang di dalam iklan sih menarik Pak. Gambarnya, suaranya, tulisannya, apa lagi? Warnanya. Kalau artisnya tertarik nggak? Tertarik. Oh, tertarik ya. Berarti tokoh yang memerankan juga menarik. Terus apa manfaat barang yang diiklankan? Manfaatnya apa? Kalau Yakult manfaatnya apa ya? Cintai khususmu ya kan? Ya tiap hari ya bagi duit ya terus ya. Lanjut ya. Nah, Bu Devi mempunyai tujuan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalian bisa mengamati iklan media cetak dan mengidentifikasi unsur-unsurnya serta kalian bisa merancang iklan media cetak nantinya. Kemudian yang kedua, nanti ada praktek zat tunggal dan zat campuran. Tujuannya agar kalian bisa mengkategorikan benda di lingkungan kalian itu termasuk zat tunggal atau zat campuran. Selain itu, nanti kalian juga bisa mendesain laporan praktek yang akan kalian lakukan setelah itu. Ya. Ayo perhatikan satu iklan. Iklan apa ini, Kak? Susu. Namanya susunya apa ini? Milky Pie.
Deskripsi produk gambar susu merek Milky dan anak yang bermain basket. Isi iklannya apa? Berisi kalimat yang memang dari ini isi ya saya. Ini isi iklan ya. Isi iklan. Terus kalau gambarnya ini termasuk deskripsi produk. Ini ada yang lain. Sekarang silakan kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Bu Devi hitung aja kelompoknya ya. Bu Devi angkat tangan satu. Nah satu silakan duduknya sebelah sini. Satu. Yang satu duduknya sebelah sini. Yang satu. Yang tadi dua. Lembar kerja peserta didik ya. Nanti kalian mengerjakan di sini secara berkelompok. Jadi di sini kalian berdiskusi dengan temannya. Kalau tidak bisa jangan protean. Kalau tidak bisa silakan bertanya atau diskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Paham? Sampai sini paham? Silakan ditulis dulu nama kelompoknya siapa saja ya. Nama kelompoknya siapa saja. Masih siapa. Tadi kelompok berapa? Satu masak dan satu warna. Sertifikasi halal. Terus deskripsinya apa? Gambar produk yang menarik. Siapa yang sama? Ada yang beda? Ada yang beda? Sama semua?
diperlihatkan pertamanya. Lagi lunak. Iya. Terus judulnya di mana letaknya? Terus keunggulannya apa saja? Dibuat dari buah asli. Buah asli tanpa memanis tanpa memanis buatan. Denis tanpa zat pewarna. Ada yang lain keunggulannya lebih buahnya ada? Selain ini, apa saja tadi Dok? Dibuat dari buah asli tanpa pemanis buatan, higienis tanpa zat pewarna. Ada yang lain? Apa? Tanpa pengawet, kode karo tanpa pemanis buatan. Ada yang lain? Tidak ada. Dari buah asli ada juga ya, ada juga. Selain itu nggak ada. Ada yang lain selain ini yang keunggulannya? Nggak ada. Sama berarti ya. Silakan beri tepuk tangan ya. Kasih selamat tiga lagi ya. Ya, dari pelajaran bahasa Indonesia ini kita tadi sudah belajar tentang apa, Cak? Sifat, media, data. Kalian bisa menjelaskan dan juga menyebutkan apa unsur-unsur iklan. Apa aja Anda sebutkan? Sebutkan yang pertama. Judul yang kedua. Isi Yang ketiga. Sumber. sumber Iklan yang keempat. Deskripsi iklan yang terakhir. Siapa yang selama pembelajaran wajahnya kayak ini? Berarti yang ini senang apa sedih? Siapa? Atau aku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kamu iya deh, Miss. Lu bingung? Oh bingung? Jadi 11. Siapa sih sedih? Kameranya sedih, aku harus sedih. Siapa? Weh! Siapa ya? Dadah. Siapa sih senang karena harus bisa? Sudah bisa, aku sudah bisa. Aku sudah bisa. tapi kan Dadah. Kalau apa ini? Sakit? Nggak ada sakit. Bingung? Bingung 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Nah, ya apa? Saya yang nggak bisa dari materi yang udah disampaikan di mana? Keunggulannya apa? Keunggulan itu apa toh? Keunggulan itu apa, Cak? Keunggulan itu yang apik nih, iklan, yang membuat apa namanya pembeli itu tertarik. Apa itu namanya keunggulan. Jadi kita akan belajar tentang zat tunggal dan zat campuran. Ini yang pertama adalah zat apa? Tunggal itu berapa toh? 1. Berarti tidak ada lain, 1 toh. Contohnya apa zat tunggal? Ya. Kalau zat tunggal itu zat yang terdiri dari satu jenis materi saja. Ya, nggak ada campuran apa-apanya. Kira-kira contohnya apa aja? air Ada air, ada gula, kira-kira kopi ya? Ya, bubuk kopi. Apa lagi, Cak? Emas ya. Itu namanya zat tunggal, satu tanpa campuran. Air kalau dicampur kopi berarti namanya zat apa? Zat campuran. Kenapa dinamakan zat campuran? karena terdiri dari dua materi yang Iya, betul sekali. Karena dia sudah tercampur antara air dan apa tadi? Kopi. Ya, ini tadi zat tunggal, ini juga zat tunggal. Kemudian mereka dicampurkan, Cak. Yang awalnya airnya bening jadi air apa? Jadi air kopi. Makanya apa air kopi? Hitam. Makanya disebut dengan zat campuran. Terdiri dari satu atau terdiri dari lebih dari satu, yaitu 2 materi, yaitu air dan kopi. Kira-kira itu menyatu enggak air dan kopi?
Zat itu terdiri dari satu materi, kalau zat campur terdiri dari dua materi. Itu kopi. Kita langsung praktek ya. Silakan kalian keluarkan alat dan bahannya. Jadi lo ya. Yang lima ini, yang paling bawah sendiri ya, yang paling belakang sendiri ya, lembar kerjanya. Yang pertama silakan kalian buka yang paling belakang sendiri sudah, yang paling belakang sendiri sudah hilang. Yang pertama itu silakan air plus gula ya, coba air ditambah gula diudek sek. Baru. Minyak dan gula hidrogen. Jadi yang campuran
Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Sri Wahyuni, MTD, dan juga Ibu Debi yang saya hormati. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pada pagi hari ini saya Ibu Puspitarini, CBP Angkatan 7, Kabupaten Magetan, dan juga rekan saya Ibu Debi Rosalina Mustika Sari, SPD, yang mana kemarin telah melakukan kegiatan pra-observasi dan juga telah melaksanakan kegiatan observasi. Pada pagi hari ini akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Mohon maaf Ibu Debi mengganggu waktunya sebentar ya. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di hari Senin tanggal 22 Mei. Ya, terima kasih Bu Debi atas kerjasamanya untuk menindaklanjuti kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ada beberapa hal atau pertanyaan yang nanti akan saya ajukan. Siap ya Bu Debi? Insya Allah. Gak usah tekan, bawa santai saja. Begini Bu Debi, kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan
praobservasi dan juga observasi. Nah, dari kegiatan hari ini, yaitu kegiatan pasca observasi, kira-kira apa tujuan atau harapan Bu Devi setelah melakukan proses praobservasi pasca observasi ini? Kalau setelah melakukan pembelajaran kemarin, saya ingin lebih mengembangkan diri lagi, mengembangkan proses pembelajaran yang saya lakukan di sekolah, di kelas, supaya anak-anak tuh lebih antusias, lebih aktif, lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, berarti tujuan pada percakapan pasca observasi ini yaitu untuk merefleksi ya atas pembelajaran yang kemarin sudah terlaksana, yang sudah dilakukan. Mungkin nanti kita bisa menemukan rencana yang tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilakukan untuk perbaikan ke depannya. Jadi tujuannya Bu Devi ingin merefleksi dan menemukan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian bagaimana perasaan hari ini setelah Ibu melakukan tahapan praobservasi kemarin di awal sebelum kegiatan observasi dan setelah melakukan kegiatan observasi? Ya, alhamdulillah sangat lega. Awalnya itu kan kalau untuk pembelajaran nggak pernah di shoot seperti ini. Pembelajaran yang berjalan dengan biasanya. Ini ada yang mengawasi, ada kamera. Memang sedikit agak tegang, tapi ya alhamdulillah semua berjalan lancar. Semua pembelajaran juga sudah terlewati, strateginya juga sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Iya. Jadi awalnya agak nervous, tegang, tapi setelah berjalan bisa terlaksana dengan rileks dan juga ya hal yang biasa itu. Saya pun juga demikian, pastinya kalau di posisi seperti Bu Devi. Ya. Alhamdulillah sudah terlewati. Saya amati juga kemarin strategi dan juga aspek yang ingin diamati dan juga tujuan pembelajaran sudah tercapai sesuai dengan yang sudah disampaikan di praobservasi. Ya. Kemudian apakah tahap yang pernah kita bicarakan di praobservasi sudah sesuai pada saat kita melaksanakan observasi di kelas? Alhamdulillah semuanya sebagian besar sudah terlaksana. Contohnya waktu tujuan bahasa Indonesia, mengidentifikasi unsur-unsur iklan itu sudah berjalan, membuat atau mendesain iklan media cetak itu sudah berjalan. Untuk yang IPA pun juga sama. Setelah melaksanakan praktikum, anak-anak juga sudah bisa mengkategorikan benda-benda itu termasuk benda zat campuran atau zat tunggal. Zat campuran pun zat mungkin atau heterogen sudah berjalan. Yang sudah kita bicarakan di praobservasi kemarin, tujuan untuk yang pertama bahasa Indonesia agar siswa dapat mengidentifikasi unsur iklan dan juga merancang iklan kemarin sudah terlaksana, dan juga untuk kegiatan IPA kemarin mengidentifikasi zat tunggal, mengkategorikan zat tunggal dan juga mengkategorikan mana yang merupakan zat campuran baik hidrogen maupun heterogen sudah terlaksana dan juga siswa membuat laporan kemarin dengan strategi sesuai dengan yang sudah disampaikan di awal kemarin. Jadi untuk pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan pada tahap praobservasi. Kemudian untuk tujuan pembelajaran dalam RPP yang sudah tercapai dalam proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan pada proses observasi, apa tujuan yang sudah tercapai? Sebagian besar sudah tercapai semua. Seperti kemarin tujuannya pertama kan anak-anak bisa mendefinisikan mengidentifikasi unsur-unsur iklan media cetak itu anak-anak sudah, mendesain iklan media cetak juga sudah, kemudian mengkategorikan zat tunggal dan zat campuran juga sudah, kemudian membuat laporan juga alhamdulillah sudah. Kemarin saya lihat di kegiatan observasi, memang saya lihat anak-anak sepertinya sudah bisa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai petunjuk dan juga sudah mampu mencapai
tujuan dari pembelajaran. Oke. Apa yang sudah baik dan yang sudah Ibu lakukan dan harus dipertahankan dari kegiatan kemarin? Sebenarnya ini kan hal yang baru ya. Maksudnya untuk strategi itu memang strategi pembelajaran itu dari tahun ke tahun itu mengalami perkembangan. Jadi kalau untuk berdiferensiasi, kemudian emosional, kemudian budaya positif itu memang hal yang baru bagi saya. Jadi karena adanya praktek seperti ini tuh membuat saya itu semakin apa ya, ayo kita belajar, ayo kita mengembangkan diri. Ya, harapan kedepannya bisa menerapkan hal itu nggak cuma pas praktek aja, tapi ya seterusnya. Oke, memang pendidikan, dunia pendidikan itu terus berkembang dan kita sebagai insan pendidik, sebagai guru ya memang harus terus ikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti dari pembaruan inovasi-inovasi yang ada. Jadi seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan budaya positif memang merupakan hal baru yang memang kita harus mau tidak mau ya memang harus ikut belajar dan juga kita terapkan dalam pembelajaran, tidak hanya saat ada observasi saja, nanti selanjutnya bisa terus diterapkan. Itu yang sudah baik yang harus dipertahankan ya Bu Devi. Kemudian menurut Bu Devi dari pembelajaran kemarin apa ada yang kurang kira-kira, dan menurut Bu Devi kalau ada yang kurang itu apa? Pasti kalau kekurangan itu pasti ada. Ya, contohnya itu tidak semua anak itu mau aktif dalam pembelajaran gitu. Jadi pas kemarin itu ada pembelajaran itu tetap ada beberapa anak yang sekiranya tidak cocok dengan kelompoknya. Jadi sehingga dia itu tidak mau aktif gitu. Kecuali kalau dia merasa aku senang ini sama kelompok ini, dia pasti aktif. Tapi pada saat itu kan kita harus adil ya, membagi kelompok itu tidak boleh aku teman sama ini, kelompoknya sama ini, kan nggak boleh, harus dengan teman yang lain juga. Nah, disitulah saya menemukan beberapa anak yang kurang cocok dengan temannya, sehingga pada saat pembelajaran berkelompok diskusi dia itu nggak aktif, dia itu cenderung sendiri. Sesuai dengan pengamatan saya Bu Devi, saya lihat antusiasme dari siswa saat pembelajaran Bu Devi sudah sangat luar biasa, terlihat aktif semua, terlibat aktif, tapi ya ada beberapa yang memang masih pasif dan juga masih perlu pendampingan, bimbingan agar dia itu bisa aktif dan bisa menyesuaikan seperti teman-temannya. Hanya beberapa yang saya amati, tidak banyak. Memang demikian. Jadi banyak yang antusias, namun di antaranya masih ada yang pasif. Sama dengan pengamatan saya. Kemudian untuk mengatasi siswa yang tadi Bu Devi katakan masih ada beberapa yang terlihat kurang aktif, strategi atau cara apa atau rencana apa yang akan Bu Devi lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Anak tersebut itu harus diajak aktif. Contohnya dia dijadikan tutor sebaya dengan temannya, sehingga dia itu punya, saya berarti mampu untuk menjadi motivasi ataupun tutor bagi teman saya sendiri. Jadi kalau dari pengamatan saya tuh kayaknya ingin mengembangkannya itu pakai strategi tutor sebaya. Jadi dia ada salah satu siswa yang misalnya kurang aktif, saya jadikan tokoh sebagai tutor sebaya teman-teman. Siapa tahu dia memang mau bercerita atau mau menerangkan, tapi agak kurang percaya diri atau seperti apa, kita belum bisa belum tahu makanya. Jadi kalau misalnya diterangkan dengan teman dan teman itu mungkin akan lebih paham. Ya memang demikian, kadang kalau dengan guru kadang ada siswa itu rasa canggung, takut seperti itu. Tapi kalau dengan teman sebaya nanti akan mereka sudah terbiasa untuk saling sharing, jadi tidak ada rasa takut untuk menyampaikan pendapat dan juga untuk saling bertanya jawab. Jadi bisa dilakukan dengan teknik tutor sebaya.
kapan Ibu akan mulai melaksanakan untuk memperbaiki kekurangan tersebut ya. Jadi tadi kekurangan ada siswa yang kurang aktif dan Bu Devi ingin melaksanakan dengan strategi tutor sebaya itu kira-kira kapan dan kira-kira butuh berapa lama target agar bisa tercapai? Ya harusnya secepatnya, mungkin di pembelajaran yang selanjutnya dan di materi yang sekiranya itu berkaitan, saya cocok untuk melaksanakan strategi tutor sebaya. Jadi strategi itu biasanya menyesuaikan materi yang akan kita berikan ke siswa. Luar biasa ya, semoga apa yang menjadi harapan dan juga yang akan Bu Devi laksanakan nanti dapat memberikan hasil yang baik. Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Devi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tadi? Kalau saya itu biasanya tuh setelah pembelajaran atau mungkin beberapa hari setelah pembelajaran itu biasa sharing dengan teman di kantor atau mungkin teman kakak di kelas 5 itu sering seperti itu. Jadi ada perkembangan apa yang bisa saya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya itu malah saya dapatkan dari teman-teman. Jadi inspirasi dari teman saya. Iya, biasanya seperti itu. Iya, luar biasa. Memang sharing dengan teman kita teman dengan profesi yang sama akan mendapatkan masukan dan juga ilmu-ilmu baru yang bisa kita serap ya. Jadi saling sharing dan juga saling berbagi ya, bertukar pengalaman mengajar di kelas dan akan menambah wawasan kita dan juga bisa memperbaiki pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Dari kegiatan awal ya, jadi dari pra-observasi, kemudian kegiatan observasi kemarin, apakah masih ada yang mengganjal yang belum Ibu sampaikan? Ya itu tadi ya, sebenarnya sudah saya sampaikan semua, tapi ya dari diri saya sendiri pribadi memang strategi yang baru itu sangat baru bagi saya, kayak berdiferensi pada siswa, kemudian emosional, kemudian apa tadi itu budaya positif, itu hal yang baru. Iya, jadi butuh waktu untuk mendalami lagi. Jadi kekurangan saya waktu itu memang saya akui ya di situ, karena pengalaman saya menerapkan strategi baru itu masih awal, masih belum lah. Karena saya biasanya strateginya masih strategi waktu saya kuliah, masih saya sampaikan itu masih strategi yang lama lah ya. Jadi kalau yang sekarang itu butuh apa ya? Butuh pengalaman lagi, butuh ilmu yang lebih. Ya, saya mengapresiasi semangat Bu Devi yang luar biasa. Memang saat kita berada di bangku kuliah dengan saatnya sekarang ini memang ada banyak perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan. Kita sebagai insan pendidik memang harus menyesuaikan perkembangan zaman ini ya, terus berusaha untuk menjadi guru yang terbaik, memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid seperti tadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional serta budaya positif kita terus pelajari, kita kembangkan diri, kita meningkatkan kompetensi diri untuk perbaikan dunia pendidikan khususnya di lembaga kita. Luar biasa Bu Devi, terima kasih untuk semangatnya. Ya, tetap semangat menjadi pendidik yang selalu dirindukan anak-anak. Saya lihat demikian Bu Devi. Murid yang selalu mencari Bu Devi, jadi murid yang guru yang selalu dirindukan oleh anak-anaknya. Luar biasa. Terima kasih Bu Devi. Ya, untuk kegiatan pasca observasi hari ini saya rasa cukup. Ya, terima kasih. Demikian Ibu pengajar praktik kegiatan pasca observasi saya dengan teman sejawat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.